Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagi kalian yang telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya untuk mendengarkan sekaligus menyimak penjelasan yang saya berikan di video kali ini. Baik, saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran dan di mata perkuliahan, yaitu perkembangan peserta didik, yang dimana materinya itu ialah tugas-tugas perkembangan remaja. Nah, saya akan jelaskan sedikit apa sih masa remaja itu. Nah, masa remaja itu adalah fase transisi penting dari masa kekanak-kanakan hingga menuju ke masa kedewasaan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu masa remaja, nah sekarang kita akan jelaskan tugas perkembangannya. Tugas perkembangan seorang remaja itu adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap individu seorang remaja di tahap hidup untuk beradaptasi secara sosial dan psikologis. Nah, adapun tugas-tugas perkembangan remaja itu ada yang pertama, menerima perubahan fisiknya. Nah, menerima perubahan fisik ini yang dimaksudnya itu adalah seorang remaja harus mengetahui dia itu sudah dikategorikan seorang remaja. Contohnya seorang anak laki-laki itu dia mengetahui bahwasanya dirinya itu sudah memiliki perubahan dari masa kekanak-kanakannya, seperti dia sudah bisa melihat dari postur tubuhnya dan lain-lain. Nah, lanjut, kita masuk ke tugas perkembangan remaja yang kedua, yaitu kemandirian emosional. Nah, kemandirian emosional ini yang dimaksudkan itu adalah mana seorang remaja harus mandiri terhadap emosionalnya sendiri. Yang dimaksudkan di sini, seorang remaja tidak tergantung lagi emosionalnya terhadap bersama orang tuanya. Seperti seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan yang dimana dia bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak diatur lagi oleh orang tuanya. Lanjut, kita akan masuk ke tugas pengembangan remaja yang ketiga, yaitu hubungan sesama lawan jenis. Hubungan sesama lawan jenis ini maksudnya mengembangkan interaksi dengan lawan jenis, belajar memahami perasaan dan mengendalikan diri sendiri. Maksudnya itu yang dimana kita sebagai seorang remaja harus saling menghargai perbedaan jenis. Contohnya seorang laki-laki harus menghargai seorang perempuan. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke tahap keempat, tugas perkembangan remaja, yaitu menentukan nilai kepercayaan. Nah, seorang remaja harus menentukan nilai-nilai moral atau kepercayaannya sendiri. Maksudnya itu seperti begini. Dalam pemerintahan ada beberapa banyak nilai-nilai norma yang telah dicantumkan di undang-undang. Tetapi ada sebagian undang-undang yang dimana undang-undang tersebut itu tidak sesuai dengan masyarakat masa ini. Nah, kita sebagai seorang remaja harus mengkritik soal undang-undangan itu untuk memperbaiki agar masyarakat bisa melakukan perbaikan di masa ini. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas-tugas perkembangan remaja di tahap kelima, yaitu kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi ini yang dimana seorang remaja harus mandiri terhadap ekonominya sendiri, sudah tidak tergantung kepada ekonomi dari orang tua maupun dimanapun. Jadi kita seorang remaja harus bisa mengelola keuangan diri sendiri. Itu secara singkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menyiapkan diri kedewasaan. Tahap ke-6 dari tugas perkembangan seorang remaja. Nah, menyiapkan diri kedewasaan ini, kita harus sebagai seorang remaja bisa mengatur keluarga kita sendiri. Seperti yang dimana seorang laki-laki harus siap menjadi kepala keluarga, seorang perempuan remaja harus siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Nah, kita lanjut ke bagian ketujuh dari tugas-tugas perkembangan seorang remaja, yaitu identitas diri yang positif. Nah, seorang remaja itu harus mengembangkan dirinya positif, tidak negatif. Itu singkatnya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, yang ke-8 adalah hubungan sosial yang sehat. Nah, hubungan sosial yang sehat yang dimaksud di tugas perkembangan remaja ini adalah kita seorang remaja harus berteman atau bersosial secara sehat, tidak yang negatif. Seperti yang sebelumnya di tahap nomor 7, kita harus mengembangkan diri positif, maka kita harus bersosial yang positif juga, yang dimana kita berteman dengan orang-orang yang tidak berkelakuan negatif. Walaupun memang banyak teman kita atau sebagian teman kita yang melakukan negatif,
tapi ambillah positif dari teman-teman kita, keluarga kita, atau orang-orang yang kita kenal. Setelah kita mengetahui tugas-tugas perkembangan remaja, sekarang kita membahas tentang faktor-faktor penentu dari seorang perkembangan remaja. Yaitu yang pertama dari faktor internal, ada biologis, ada psikologis, dan yang terakhir ada spiritual. Nah, adapun yang faktor eksternal yaitu dari keluarga, sekolah, teman sebaya, dan nilai masyarakat. Nah, saya akan jelaskan sedikit faktor eksternal dalam tugas perkembangan remaja, yaitu keluarga. Keluarga mempengaruhi seorang perkembangan remaja, yang dimana keluarga ini adalah lingkungan utama dengan kasih sayang, komunikasi terbuka, dan pola asuh demokratis. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah salah satu faktor eksternal dalam tugas perkembangan remaja juga, yang dimana sekolah ini adalah membentuk keterampilan sosial dan akademik. Guru sebagai teladan dan pembimbing untuk siswa-siswanya yang telah remaja juga. Baik, yang ketiga adalah teman sebaya, yang dimana teman sebaya ini adalah lingkungan penting untuk interaksi, belajar norma sosial, empati, dan kerja sama sesama teman seumuran lebih tepatnya. Nah, lanjut, itu yang terakhir faktor eksternal dalam tugas perkembangan remaja adalah media dan masyarakat, yaitu mempengaruhi pemikiran dan perilaku, bisa jadi sarana belajar atau tekanan sosial di masyarakat maupun di media. Adapun faktor internal dari tugas perkembangan remaja yaitu yang pertama biologis, yaitu perubahan hormon dan fisik mempengaruhi emosi dan perilaku dari seorang remaja tersebut. Nah, yang kedua adalah psikologis. Psikologis ini maksudnya adalah motivasi, minat, konsep diri, dan kepribadian mempengaruhi penyelesaian tugas perkembangan seorang remaja. Nah, yang terakhir adalah spiritual, yang dimana nilai keagamaan seorang remaja yaitu membimbing moral juga dan membantu mengatasi krisis identitas dari seorang remaja. Nah, sekarang kita masuk ke implikasi dalam dunia pendidikan untuk tugas perkembangan seorang remaja. Setelah tadi kita membahas faktor dan tugas-tugas seorang perkembangan remaja, adapun implikasinya yaitu pendekatan empatik, yang kedua dukungan identitas diri, yang ketiga mendorong kemandirian, yang keempat arah sosial positif, dan yang terakhir layanan bimbingan. Nah, setelah kita membahas semua materi dalam tugas-tugas pengembangan remaja, mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan, dan kesimpulan pada video kali ini adalah kita seorang remaja harus melakukan tugas-tugas perkembangan remaja sebaik mungkin agar kita bisa menjadi seorang remaja yang interaktif dan juga seorang remaja yang baik di kalangan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Andi Muhammad Nabil dari kelas C PBA UNM, PBA Pendidikan Bahasa Arab. Syukron. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.